di tips 2 tips biar bisa lolos US PBSTIS tahun 2017 yang tahap ketiga, yaitu psikotes. Sebelum bahas itu, seperti biasa gua mau kasih informasi review tentang tes apa. Di tes tahap kedua yang udah dilaksanakan tanggal 6 Juni 2017 lalu, itu dari sekitar 2025 peserta yang lolos ke tahap kedua itu sekitar 1.600-an. Artinya bisa berarti udah menyisikan sekitar 400 lah. 5 provinsi dengan peserta yang lolos ke tahap 2 terbanyak PSTS tahap kedua ini antara lain ini. Itu aja kalau ditotalin itu udah 61%-nya. Gimana? Lanjut ke topik. Apa sih itu psikotes? Jadi psikotes itu gua cari googling dan gua simpulkan, psikotes itu berasal dari dua kata, yaitu psiko sama tes. Berarti psiko itu berarti hubungan psikologis dan tes ya tes. Di psikotes ini, kalau untuk PBSS di 2017 ini, psikotes ini merupakan tahap ketiga dari 4 tahap. Kalau di angkatan aku sebelumnya di tahun kemarin, yaitu angkatan 2008, itu merupakan tes tahap kedua setelah tes tertulis. Waktu pelaksanaan yang untuk tahun ini itu kan di tanggal 15 Juli ya, berarti udah habis lebaran lah ya. Sementara waktu tahun kemarin itu pada saat bulan puasa, benar-benar udah lah. Dan itu tes psikotes itu dilaksanakannya 4 jam non-stop ya, kurang lebih. Jadi enggak mungkin dikasih istirahat atau apa segala macam, tapi 4 jam duduk di dalam ruangan itu lebih lama daripada tes tertulis, dan itu bikin capek karena tesnya panjang banget. Nah, emang kenapa sih bisa lama segitu? Emang tes apa yang diuji gitu? Jadi banyak banget tes yang mau diuji. Yang pertama itu tes kayak ya bisa pakai tes TPO, tes BMPTN ya. Ada tes analogi, tes sinonim, tes verbal, tes darat atau segala macam, dan juga ada tes gambar. Lagi tes ketelitian. Tes ketelitian ini kita suruh, jadi ada sekitar 20 atau 30 soal. Jadi itu dikasih perbandingan, itu yang kolom pertama sama kolom kedua. Jadi kolom pertama itu ada sebuah isian atau kayak huruf atau karakter, satu lagi kayak gini. Jadi kita suruh bandingin nih, ini mirip nggak di sel yang pertama, di kolom pertama itu sama nggak dengan yang sel yang ada di kolom kedua. Kalau sama, paling diisi E sama T. Waktunya itu sangat singkat banget dan lu harus kerjain secepatnya gitu ya, sebisa kamu. Kemudian setelah tes ketelitian terus ada tes yang kepribadian ya. Kalau gua lihat search-nya sih EPPS itu singkatan dari Edwards Personal Performance Schedule Inventory ya. Sebenarnya sih kalau untuk IPPS itu biasanya ada dua pertanyaan. Dari satu soal itu berapa banyak soal, gue lupa, 50 atau 100. Kalau nggak salah sekitar 125 soal, 125. Kita disuruh isi di setiap soal itu ada 2 pilihan, A sama B. Nah, A sama B itu ada pernyataan sikap. Contohnya kayak gini, pernyataan A, saya akan membela diri saya jika saya tidak melakukan, bela diri saya ketika saya dituduh bersalah padahal saya tidak melakukannya. Atau yang B, saya benar-benar tekun menjalani pekerjaan itu tanpa ada hambatan. Contohnya seperti itu. Nah, di situ di bagian itu lu harus pilih salah satu, gak bisa tidak ya. Pilih yang sesuai dengan kepribadian kamu atau yang mendekat. Kalau misalnya dua-duanya sesuai dengan kepribadian kamu, lu harus pilih yang paling sesuai atau yang mendekati dengan kepribadianmu. Atau kalau nggak ada sama sekali, gimana?
terpaksa kamu harus pilih dong. Ya paling tidak ya agak sesuai lah gitu. Ya pokoknya harus pilih. Terus uniknya lagi di PPS ini, gue lihat lagi ada pertanyaan-pertanyaan diulang lagi. Mungkin pernyataan A di soal pertama ketemu lagi di soal lainnya, misalnya soal ke 30 ketemu lagi, terus yang soal B lagi ketemu lagi di soal yang 31 atau 33 gitu. Tapi lagi soal yang pertama lagi yang A sama B nya ketemu lagi soal 75. Itu adalah menguji konsistenan lu, konsisten pokoknya gimana caranya lu bisa konsisten dengan pilihan lu, berarti mana yang paling sesuai. Jadi itu ini benar-benar penilaiannya abstrak. Kenapa gue bilang ini yang tahu cuma standarnya itu dari psikolog, jadi aku aja nggak tahu gimana cara bisa ngukurin itu, atau karena psikolog mungkin kasih tahu gue kayak gitu. Setelah itu ada lagi yang namanya tes cerita, analisis cerita. Ya aku ambil sama sih kayak BPS, tapi kalau tes cerita ini kayak apa ya, ceritanya itu kayak kita analisis cerita itu kayak tes, kayak baca riddle. Lo tau lah kayak kalau yang baca buku, suka buku gila atau nyari di internet, riddle itu lu bisa, itu kayak gitulah sih caranya. Lu harus tebak apa yang disuruh gitu, apa yang ditanyakan. Ada lagi yang namanya tes koran. Oke, ini banyak yang nanyain Kak, tes koran tuh kayak mana sih atau apa segala macam, tes korannya kayak gimana. Jadi tes koran itu ada dua tipenya, yaitu tes Kraepelin sama tes Pauli. Tes koran itu jadi ada kayak ya kertas gede segede gaban, mungkin ukurannya lebih gede daripada koran. Itu ada huruf-huruf apa, angka-angka kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Jadi kita disuruh ngitung, jumlahin setiap kolomnya. Misalnya 5 ditambah 8, 13. Kalau misalnya lebih dari 10 ditulis angka 3. Atau misalnya gini ya, 1 tambah 1 habis itu 2. Lu harus jumlahin. Jumlahin jadi 1, 2, dijumlahin jadi 3. Terus di depan sampingnya 3. Terus yang 2, setelah ada 2 ada lagi muncul angka 9. Berarti 2 tambah 9, 11. Nah, karena ini angkanya di atas 10, jadi ditulisnya satu angka aja, 1. Emang bedanya Kraepelin sama Pauli ini apa?